الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود الشفاعة العظمى والحوض المورود انصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في القرآن الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلع الشمس الهداية والعرفان بانفلاق صبحه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحصب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده بدعوته ومؤازرته ونصرته. Amma ba'd. Ini risalah ringkasan terjemah manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makil Hasani. Beliau berkata, Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, ini risalah manaqib Sayyidi Khadijah. Siti Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan disertai gurisan pina tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Mursalin. Khadijatul Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik, yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah Insanul Kamil. Saya susun risalah ini untuk menebarkan keharuman di majelis-majelis dan perkumpulan baik di kota maupun di pelosok desa. Khadijatul Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay yang telah menyatukan kafilah-kafilah Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah anak Zaid bin Asim dari Bani Amir bin Luay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia habaib. Dan Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Khadijah dari keturunan tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pimpinan kaum wanita dan menjaga diri ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungannya yang kuat. Oleh karena itu, Siti Khadijah digelar dengan Sayyidatul Tahirah, artinya pimpinan kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia Allah yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Khadijatul Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Dia dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pekertinya dan ilmunya dan kecantikannya dan kelebihannya dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Khadijah dikarunia Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka upahan yang setimpal sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Khadijah adalah sebagai intan permata yang sangat mahal. Khadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi baik secara perorangan atau kelompok atau umum. Allahumma anshur nafahat ridwani 'alaiha wa amiddana bil asrar allati a'da'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alaiha. Sungguh Allah menghendaki bagi Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka sampai kabar dakwah Nabi kepadanya dan Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan. Dan Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa dan orang yang dapat dipercaya dan orang yang jujur. Sehingga Khadijah yakin bahwa usaha orang yang semacam itu jujur akan membawa hasil dan perdagangannya insya Allah akan mendapat untung. Sehingga Khadijah menyerahkan harta dagangannya itu kepada Nabi Muhammad
untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang lain. Maka menerima Nabi Muhammad barang dagangannya Khadijah dan keluar membawanya ke negeri Syam. Inilah perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke negeri Syam. Belum ada kepastian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Syam hanyalah 2 kali dalam tahun yang berbeda. Sebagaimana telah disebutkan oleh hafaz-hafaz hadis yang dijadikan rujukan yang bisa diperpegangi. Khadijah menyertakan Maisarah seorang pembantunya bersama Nabi dan ia berpesan kepada Maisarah untuk betul-betul membantu dan melayaninya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan di dalam hati Maisarah rasa simpati dan mahabbah dan dapat menangkap keperluan Nabi dengan kecerdasannya dan kepandaiannya dan membantu dan melayaninya dengan penuh keikhlasan dan menemaninya dengan penuh rasa persahabatan dengan mata kepala sendiri. Maisarah menyaksikan sesuatu dan rahasia-rahasianya dan mendengar dengan telinga dari kabar beritanya. Dari situlah Maisarah mendapat berita akan apa yang telah diceritakan oleh seorang rahib atau pastor yang bernama Nastura. Ini betul-betul kenyataan, bukan cerita bohong dan bukan cerita fantasi. Ketika rahib berkata pada saat melihat kekasih Allah yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang beristirahat di bawah pohon yang ada di sana. Rahib bertanya, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini? Lalu Maisarah menjawab, inilah seorang laki-laki terhormat dari tanah haram. Kemudian rahib berkata dengan suara yang meyakinkan, tidak salah lagi orang yang bernaung duduk di bawah pohon ini adalah seorang nabi atau rasul. Selanjutnya rahib bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang tidak berpisah? Maisarah menjawab, ya benar. Lalu rahib berkata, inilah dia nabi yang terakhir. Alangkah bahagianya bagi orang yang membenarkannya serta beriman kepadanya. Kemudian di tengah perjalanan terjadi antara Rasulullah dengan seorang laki-laki perselisihan dalam harga sebagian jualan. Laki-laki tersebut bersumpah dengan nama berhala Lata dan Uzza sebagaimana adat mereka. Lalu Rasulullah berkata, demi Allah, aku tidak akan bersumpah dengan keduanya. Laki-laki tersebut seraya berkata, perkataan yang benar adalah perkataanmu dan pendapat yang benar adalah pendapatmu. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Maisarah, ini laki-laki demi Allah adalah seorang nabi, dengan hadirnya dia di pasar kita ini kita bisa menjadi mulia dan sungguh para pendeta-pendeta kami telah menemukan keterangan tentang sifat-sifatnya di dalam kitab-kitab kami. Pada saat yang singkat ini ia melihat segumpal awan menaungi Nabi, tidak kepada yang lainnya. Di saat hari yang cerah atau tengah hari, di dalam dikatakan dalam satu riwayat bahwa ia melihat 2 orang malaikat menaungi akan Nabi Sayyidul Kaunain, penghulu 2 alam jin dan manusia. Allahumma syurra fahati ridwani alaiha wa amiddana bil asrar allati auda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Ketika Nabi telah menyelesaikan tugasnya dan semua barangnya telah terjual, beliau kembali ke Makkah dengan mendapatkan kebaikan yang banyak dan datang dengan membawa keuntungan yang banyak. Maka dengan itu Sayyidah Khadijah sangat senang dan memuji akan hasil pekerjaannya dan melihat kepadanya dengan pandangan kagum dan hormat dan memuliakan akan Nabi, akan dia dengan penuh kemuliaan dan merasa berkesan dengan kepribadian Nabi. Maka menyembunyikan Khadijah dalam jiwanya akan kebesaran kadar kedudukan Nabi, sehingga benih mahabbah tertanam di dalam dirinya. Apakah lagi ditambah dengan kejadian dan keanehan yang diceritakan Maisarah kepada Khadijah, diantaranya tentang awan yang selalu menaungi Nabi dalam perjalanan dan diliqa bumi atau dihampirkan bumi dalam perjalanan, dan pertolongan Allah yang selalu menyertai dalam perjalanan seperti kerikil dan batu-batuan yang menjadi lemah di bawah telapak kaki Nabi. Semuanya selalu diperhatikan Maisarah dan dilihat dengan mata kepalanya. Maisarah kabarkan semua yang dilihatnya berupa perilaku Nabi yang baik dalam pergaulan dan berbisnis. Sementara Khadijah sendiri menyaksikan dari kejujurannya dan besar kepercayaannya atau amanahnya dan ketinggian budi pekertinya dan agamanya, sehingga ketinggian akhlak dan budi pekerti Nabi telah membuah suatu keyakinan yang mantap dalam hati Khadijah, dan ia rasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya tentang rupa dan bayangan kekasih yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah menjadi bingung akan perasaan hatinya yang membuah di dalam hatinya. Perasaan gelisah, padahal sebelumnya ia tidak pernah menerima seorang pun, meskipun banyak pria yang datang dari kalangan orang terkemuka dan hartawan. Namun mereka ditolaknya dengan penuh kekecewaan karena harapan mereka itu ditolak dan dicampakkan begitu saja. Allahumma syurna fahati ridwani alaiha wa amiddana bil asrari allati auda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha.
Ketika Allah menghendaki kebahagiaan yang abadi dan kemuliaan dan keutamaan atas Khadijah, maka Allah lebihkan di dalam hati Khadijah untuk tidak mensia-siakan kesempatan emas ini. Maka ia memilih seorang pendamping untuk dirinya, yaitu Nabi Muhammad Az-Zakil Amin, penghulu anak cucu Adam sekalian. Kemudian Rasulullah yang agung dilamarnya dan dia berkata, "Wahai anak pamanku, bahwasanya aku telah tertarik padamu karena kerabatmu dan kemuliaanmu dan keluhuranmu dan kepangkatanmu." Dalam satu riwayat bahwa Khadijah mengutus Nafisah bin Umayyah sebagai penghubung kepadanya. Maka berkata Nafisah bagi Nabi, "Apa yang menegah kamu dari kawin?" Maka Nabi menjawab, "Tidak ada padaku suatu." Maka berkata Nafisah, "Maka jika engkau dianggap orang yang cukup dan akan diberi harta dan kecantikan dan keserasian bagaimana?" Nabi berkata, "Siapa orangnya?" Nafisah menjawab, "Dia adalah Khadijah." Kemudian Nabi menerimanya. Allahumma syurra fahati ridwani alaiha wa amiddana bil asrari allati auda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Dan sungguhnya Allah memberikan ilham kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semacam persetujuan, maka menikah dengan Khadijah adalah satu langkah yang baik dan tepat. Lalu kedua minta persetujuan bermusyawarah kepada paman-paman Nabi yang mulia dan mereka mendukung kata-kata ini. Maka Hamzah maju ke depan untuk berbicara kepada paman Khadijah. Ada yang mengatakan kepada bapaknya. Kemudian dan Abu Thalib yang menjadi juru bicara pada saat itu dan membaca khutbah yang artinya, "Bermula Muhammad adalah orang yang sudah kamu ketahui akan kerabatnya dan sungguhnya meminang akan Khadijah binti Khuwailid dan memberi baginya emas kawin sekian, dan ia Muhammad demi Allah akan menjadi berita besar." Kemudian berdiri Waraqah bin Naufal maka berkata dan berkhutbah yang artinya, "Saksikanlah atasku wahai jamaah Quraisy, bahwasanya aku sungguhnya mengawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan jujuran 400 dinar." Kemudian berdiam ia maka berkata Abu Thalib, "Sungguhnya aku suka dan lebih senang jika ucapanmu itu disertakan juga oleh ucapan paman Khadijah." Maka berkatalah paman Khadijah, "Saksikanlah wahai jamaah Quraisy, bahwasanya aku telah menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah bin Khuwailid, dan ini semua disaksikan oleh para pemuka-pemuka Quraisy." Tersebut di dalam sirah Ibnu Hisam bahwasanya Nabi Abdul Salatu Wassalam memberi jujuran akan Khadijah 20 onta yang bagus-bagus. Ada yang mengatakan 12 sumpah emas, dekah nama satu berat emas bangsa Arab dahulu. Ini tidak bertentangan dengan yang diucapkan oleh Waraqah bin Naufal tadi, karena mungkin saja kedua macam riwayat itu bisa dikumpulkan antara keduanya atau salah satu adalah jujuran, sedangkan yang lain adalah hadiah dari paman Nabi Abu Thalib untuk Khadijah, atau Rasulullah sendiri yang menambahkannya sebagai jujuran kepada Khadijah atas pemberian pamannya, sehingga semuanya disebut jujuran. Allahumma ansyurna fahatir ridwani alaiha wa amiddana bil asrari allati auda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Siti Khadijah berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Adapun Khadijah sebelumnya ia telah kawin dengan dua orang laki-laki, yaitu Indun Abu Hala bin Zara dari Bani Adi, dan yang kedua Atik bin Al-Makhruj, dan Khadijah juga punya keturunan dengan suaminya yang dahulu itu. Di antara keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha yaitu adalah sekaligus perjalanan hidupnya, bahwa semua putra Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dihasilkan dari Khadijah Kubra, kecuali Ibrahim maka dari Mariatul Qibtiyah, seorang jariyah yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis Mesir dan Iskandaria kepada Nabi. Khadijah melahirkan 6 orang keturunan. Pertama adalah Al-Qasim, anak sulung atau anak pertama Nabi. Dengan Al-Qasim Nabi dipanggil dengan sebutan Abul Qasim. Dialah putra Nabi yang pertama meninggal dan dikuburkan di Makkah, tanah airnya. Kedua Abdullah yang sering dijuluki At-Tahir dan At-Tayyib karena terlahir pada masa setelah lahirnya Islam dan meninggal dalam usia anak-anak di tanah haram. Ketiga Zainab, dan anak perempuan yang paling besar yang dilahirkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Dia telah menikah dengan Abul As bin Rabi dan dia masuk Islam dan berhijrah bersamanya. Sebelum Islamnya, Abul As berhijrah dan meninggal dunia pada awal tahun ke-8 dari tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimakamkan di Taman Baqi'il Qarqad. Keempat ialah Ruqayyah, dan kelima adalah Ummu Kulsum. Yang keduanya dikawinkan Nabi dengan, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Sayyidina Utsman digelar dengan Dzun Nurain.
Kemudian ketujuh, kemudian yang ketujuh yaitu Al-Batul atau Sayyidah Fatimatul Batul. Keenam adalah Fatimatul Gharra yang terkenal dengan Al-Batul dan Az-Zahra, ibu daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, istri daripada Imam Ali yang sangat baik menggaulinya dan sangat tulus mencintainya. Sayyidina Ali tidak menikah dengan lainnya hingga Sayyidah Fatimah meninggal dalam usia 30 tahun Qamariyah dan dikuburkan di Baqi. Ada pula yang mengatakan dikuburkan di rumahnya di sisi makam Nabi sekarang. Tempat itu di dalam masjid. Dan di antara keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah telah mengirim salam kepada Khadijah melalui Jibril. Maka berkata Jibril, "Ya Muhammad, ini Khadijah telah datang membawa tempat makanan yang ada di dalamnya terdapat lauk pauk. Dan makanan bila ia datang kepadamu maka ucapkan atasnya salam dari Tuhannya dan daripadaku." Maka tatkala menyampaikan Nabi kepadanya, maka berkata Khadijah, Allah yang bernama salam dan daripadanya salam dan atas Jibril juga salam. Khadijah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab keduanya. Dari antara keistimewaan Khadijah pula, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim bahwasanya Sayyidina Jibril telah memberikan kabar gembira kepada Sayyidah Khadijah dengan mendapatkan sebuah gedung di dalam surga. Pada saat itu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, "Berilah kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah gedung di surga yang terbuat dari mutiara dan tidak ada suara geduh atau tumbur di dalamnya dan tidak ada kepayahan di antaranya." Di antara keistimewaan Khadijah yaitu bahwa Khadijah selalu menyertai Rasulullah baik di dalam suka maupun dalam duka. Dan dia tidak rela meninggalkan Nabi ketika membikut musuh akan Nabi di lereng-lereng gunung. Maka keluarlah Khadijah dari rumah dan masuk serta Nabi di lereng-lereng gunung, dan dia termasuk orang yang dikepung dan dibikut dan tidak peduli walaupun umurnya sudah 60 tahun karena dia mengikuti Nabi Sayyidul Mursalin meskipun harus meninggalkan kehidupan yang mewah dan terhormat dengan kehidupan yang penuh kesusahan dan bahaya. Walhasil keistimewaan Khadijah tidak dapat dihitung dan manaqib kehidupannya tidak dapat dibatasi. Apa yang hendak dikata bagi Khadijah, orang yang selalu disanjung oleh Rasulullah dan Nabi begitu berat dalam setiap menuturkan akan kebaikannya di hadapan para sahabat, dan Rasulullah selalu mengunggulkan kepribadian Khadijah dari istri yang lain, dan Rasulullah selalu merasa bersyukur terhadap Khadijah atas keteguhan imannya dan keyakinannya. Di antara keistimewaan Khadijah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku dikaruniai oleh Allah cinta kepada kepada Khadijah dan kepada orang yang cinta kepada Khadijah." Wafat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW. Menurut pendapat yang diangkat paling sahih, ada yang mengatakan 4 tahun sebelumnya atau bahkan 7 tahun. Pada saat itu Rasulullah tidak mensalatkan jenazahnya dikarenakan salat jenazah belum disyariatkan. Rasulullah sendiri yang masuk ke dalam kubur untuk meratakan tanah di atasnya dan memperbaikinya, dan itu adalah keistimewaan bagi diri Khadijah yang tidak diberikan kepada yang lain dari istri Rasulullah. Pada saat wafatnya Khadijah berumur 65 tahun dan dikuburkan di pekuburan Ma'la yang dikenal daerah Hujun. Ini meskipun telah dipastikan kebenarnya melalui hadis ahad, akan tetapi betul-betul masyhur, dikatakan betul-betul masyhur di kalangan umat Islam. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Allahumma syurna fahat ridwani 'alaiha wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladaiha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alaiha. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di majelis ini atau di tahfiz lah, pondok pesantren, karena ini ada asrama nakal. Pondok pesantren tahfiz ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam rangka pembacaan manaqib atau rutinan manaqib Sayyidah Khadijah yang diadakan di sini. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau, dan mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh Rasulullah kita termasuk di situ. Karena ujar Nabi, barang aku cinta kepada orang yang cinta kepada Sayyidah Khadijah. Jadi kalau kita cinta lawan Nabi itu luar biasa, apalagi Nabi nyenang cinta lawan kita.
Salah satu jalan untuk dicintai Nabi adalah mencintai Sayyidah Khadijatul Kubra. Kenapa Sayyidah Khadijatul Kubra itu sangat istimewa pada pandangan Rasulullah? Sayyidah Khadijatul Kubra manusia yang istimewa pada pandangan Rasulullah karena mendukung dakwah Nabi atau mendukung perjuangan Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi karena turut serta terlibat di dalam dakwahnya Nabi, maka Sayyidah Khadijah bukan sekadar Nabi cinta terhadap bini nang kaya biasa, namun namun Rasulullah luar biasa cintanya karena Sayyidah Khadijah kecintaan kepada Rasulullah luar biasa sampai mendukung dakwah Nabi. Makanya tadi dikatakan dalam kitab sini, Allah menghendaki kebahagiaan yang abadi bagi Khadijah, maka Allah garitikakan, Allah hidayahkan hatinya Siti Khadijah cinta kepada Rasulullah dan mendukung dakwah Nabi, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sewaktu Nabi nikah lawan Siti Khadijah, malam pertama Sayyidah Khadijah menyerahkan diri beliau kepada Rasulullah dan menyerahkan seluruh harta beliau kepada Rasulullah. Jadi orang berjuang secara jasmani, secara awak dan secara harta. Itu nang paling hebat. Ibadah nang paling hebat diri kita dan harta kita. Wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi mudahan kita, makanya kita minta lawan Allah Ta'ala rajaki itu nang banyak supaya hagan kebaikan. Karena penyempurna ibadah kepada Allah adalah dengan diri kita dan harta kita. Walaupun kada terlalu banyak karena keadaannya itu. Dan nilai kadar berbuat baik urusan harta itu kada dinilai berapanya, tapi kada dinilai jumlah duitnya, tapi dinilai dari berapa hasil kekayaan yang diberikan Allah kepadanya. Jika orang telah dapat duit, dapat rezeki sehari punya 50.000. Kawa memberiakan hagan kebaikan 5.000, itu hebat. Kada kawa disamakan. Si Anu tuh dia bersedekah 10 juta sehari, tapi hasilnya sidin 100 juta. Nah itu nang nilainya itu, bukan nang rupiahnya itu tadi. Pernah terjadi. Makanya jadi kita ini ada terlihat sini nah salat jenazah bacaannya buku kitabnya nih. Makanya kita rancak membicarakan kayak kita terajin berhadiah orang nahagan menyumbayangkan orang mati. Itu jangan bagi giringan. Kadang-kadang nang baduit menggiring nang kada tapi baduit juga. Kada itu cara orang bersedekah. Nilai pamurah itu adalah ternilai kepada berapa inya daripada nang ada itu. Pernah terjadi di Hadramaut ada seorang wali besar ngaran Sidin Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani. Sidin itu alim, wali dan sugih. Pada waktu itu beliau kedatangan tamu, tamunya ulama. Menghormati Sidin karena ulama tamu. Setiap anak tangga rumah Sidin itu tinggi. Jadi setiap anak tangga itu, anak tangga yang menuju rumah Sidin tah, di situ saikong disumbaljakan kambing. Berapa tangga, berapa kambing yang disiapkan. Biasa kan ulama pulang datang ada banyak orangan, rombongan. Habib Abdul Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani menyiapkan tamu yang datang ini karena ulama, disiapkan kambing itu segala macam masakan ada. Sate, gulai, tongseng, apa-apaan itu mah. Hayalakan masing-masing. Macam-macam. Jadi ujar ulama ini luar biasa ini Habib. Pantas makamnya tinggi di sisi Allah. Dasar luar biasa juga ibadahnya, akhlaknya, pamurahnya.
Lalu ujar Sirin, andakkah pian ini tahu lagi ada lagi yang lebih hebat daripada ulun ini, dang sanak ulun Husin ngarannya ditarim andakannya. Ada lagi lah. Ulama ini mendengar ada yang lebih hebat daripada Habib Abu Bakar Ali terus ada nih. Anda datang karena ini orang hebat, ada lagi yang hebat. Berangkat Sidin ke Tarim. Dari Adan ke Tarim itu kurang lebih 500 kiloan. Jauh. Berangkat dicari mana rumah Habib Husin bin Abdullah al-Idrus al-Akbar. Jurang di situ. Ringkasnya Betamuan. Betamuan. Lihat di awas duduk nih. Nang keluar roti aja sabigi. Lalu di dalam hati dang sanak Sidin nang di Adan berkisah di sini lebih hebat daripada itu tadi. Tapi ternyata memberi tamu sabigi roti aja. Orang wali itu hati-hati kita. Sidin sabigian awak kita tahu hati kita macam-macam. Lalu jar Habib ini pian ada kebingungan kah sedikit. Pian ingat daripada pandir dang sanak ulun bahwa nyamadahkan ulun lebih hebat daripada Sidin itu. Tapi pian menilai ulun melayani pian sekadar ini supaya pian tahu nang ulun surung ngelawan pian sabigi ruti ini inilah separuh kekayaan na ada ulun. Ulun hari ini besi dua bigiannya. Jadi pian sabigi ulun bari sabigi ulun hagan saparanakan. Adapun nang dang sanak ulun nang di Adan itu inya menyiapkan macam-macam masakan kambing hebat menyiapkan itu sedikit dari kekayaannya kadada artinya sedikit benar dari kekayaannya nang tapakai kadada artinya dibandingkan kekayaan nangnya ada kan. Jadi nang dinilai itu adalah daripada berapa sebagian besar dari nang didapat nang dimilikinya. Orang nang bebaya baduit bersedekah misalnya 2.000, tapi berapa ada dinya? Tapi bagi orang nang baduit jangan 2.000. Jangan 2.000. Inya apabila kita ini hidup sekadar beribadah awak benar aja itu belum sempurna lagi ibadah kita lawan Allah. Harus disertai dengan yaitu sedekah tadi. Nya sedekah ini kiparat daripada pembersih daripada segala macam ibadah. Cobalah kalau kita sumbahyang dalam kehidupan kita nih sumbahyang lalu kayaknya ada nang tertinggal, ada nang kada kakaruan. Mazhab Imam Syafi'i dibayar dengan anggota, itu kalau bila mati. Tapi nang banyak kita pakai di sini mazhab Imam Abu Hanifah. Kayak apa caranya? Bayar fidyah atau bahasa kita tuh bahilah. Nah, bayar fidyah tuh sedekah ada. Kemudian pulang orang nang kada kau puasa lantaran tuha benar atau misalnya mati tadi maka ditebus dengan bayar fidyah sedekah. Kemudian orang nang haji ada kecederaan ada kekurangan diwajibkan bayar dam itu sedekah juga. Jadi hebatnya keistimewaan sedekah itu. Keistimewaan sedekah itu adalah termasuk menyempurnakan kebaikan atau ibadah-ibadah yang kita kerjakan di dalam keadaan cedera atau kurang biris. Dan bersedekah itu jangan menghadang sugih. Nyesugih bersedekah itu nang bisa sugih. Ujar Nabi umfiq alaika. Kan sedikit saja hadis kudusi ringkas tapi hebat. Umfiq alaika, beriakan ada maka Allah akan memberi kayak nang belum ada. Nang kayak banyak kayak nah hibak jangkir siapa nang kapingin membuat dia kan. Tapi mun diisi kita kinom diisi akan orang pelang. Jadi kalau bersedekah itu jangan ada kekhawatiran kalau habis atau kalau ada cukup. Atau misalnya kalau kalau miskin jangan. Dan itu ibadah yang terbesar. Apalagi sedekahnya itu misalnya ada bercampur makanan.
Ujar guru sekompol dahulu ada kalau kita mendengar rekaman-rekaman sidin tak sasuap memberi makan orang maka nang kalaparan maka Allah memberi lebih hebat daripada kita bersedekah membagi-bagi emas sebagian daripada gunung Uhud untuk orang fisabilillah. Ada gampang gunung Uhud itu panjangnya aja 9 pal. Belum lagi dalamnya sampai 7 lapis bumi. Kalau luar gana, nah diberi kita misalnya diberiakan Tuhan agan kita dijadikan Tuhan emas diberiakan agan kita bagi agan orang fisabilillah lawan sasuap memberi orang nang lapar lebih afdal itu. Makanya Nabi Ibrahim sidin nang bergelar Khalilullah tah kan Nabi Ibrahim Khalilullah kala artinya orang disayangi Allah dengan apa sebabnya karena sedekahnya nang hebat. Nabi Ibrahim kalau makan kada kawa sidin kecuali dahulu mencari orang ada kawan untuk nabi makan. Dan itu cara-caranya orang-orang saleh. Jadi bersyukur kepada Pak Haji Zulkifli beliau termasuk apa ngarannya nang pemiliknya tadi jadi guru uji pemilik itu bersyukur Allah memberi hidayah yang kayak itu. Dan wayah ini kita rancak bu pandir-pandir itulah nang paling ngalih dicari orang memperjuangkan agama itu nang mauluri duitnya mencari santri insya Allah nyaman aja mencari guru nyaman aja juga nang manduiti nang ngalih padahal nang sedih banyak cuma nang dapat hidayah dari Allah tuh nah untuk kebaikan tak itu nang berat. Apalagi untuk agama. Lihat Sayyidah Khadijah. Rugilah Sayyidah Khadijah habis harta untuk Nabi berdakwah untuk kemajuan agama. Ada sebelum meninggal sidin sudah diberi oleh Allah kabar bahwa sidin diberi surga nang hebat surganya. Balasannya istana di dalam surga. Jadi kita bersedekah itu jangan merasa kehilangan dan itu tabungan kita nang sebujuran. Apalagi sedekahnya tuh pas sasarannya untuk kepentingan agama dan untuk kepentingan ilmu dan kebaikan orang lain. Karena hidup itu biasakan jadikan supaya bermanfaat, manfaat agama atau manfaat secara duniawi. Jadi kita ini kadakawa menyamani orang secara kadakawa kita perhatikan orang urusan agama, perhatikan orang urusan dunianya. Malah jari orang kita kada bisa mendidik orang, membimbing orang urusan agama kada bisa memperhatikan orang barang urusan dunianya, membantu-bantu orang urusan nang dunianya. Kan di dalam martabat manusia itu ada 3. Ada nang hidupnya itu sekadar baik lawan orang urusan dunianya aja. 7 bantu memberi itu bagus, itu hebat orang itu. Ada lagi nang hebat pada itu. Nang hebat pada itu, inya kada tapi berduit untuk membantu orang, tapi membantu orang urusan kebaikan, malah jari membimbing ibadat itu lebih hebat lagi. Karena itu bantuannya sampai ke akhirat. Ada nang lebih hebat daripada itu, duitnya sidin, nang malah jari sidin, itu paling istimewa manusia. Jadi jaka kawat tuh ayolah. Duitnya seorang, kemudian pula napa ngarannya tanaganya seorang. Berniat kayak kita dulu. Inya setiap kebaikan yang kita lihat, kita dengar, tancapakan niat mudahan Allah beri aku nang kaitu. Hendak kaitu juga aku atau anak cucuku dapat nilai pahala. Bagus jadinya. Nah jadi kita ambil contoh daripada Sayyidah Khadijah, beliau rela mengeluarkan harta untuk kebaikan, tapi apa balasan dari Allah? Surga. Kecintaan Rasulullah yang luar biasa. Bahkan Rasulullah mencintai bukan sekadar Khadijahnya aja, orang yang cinta lawan Khadijah mon dicintai juga. Dicintai sini termasuk kita nih nah. Rami bibinian hibah kalau tadi. Nah, lelakian banyak sini. Kenapa? Mendengar acara manakib Sayyidah Khadijah. Berarti nyata sudah ada cinta lawan Sayyidah Khadijah. Jangan ada cinta aja mau datang. Ada ketujuh misalnya Sayyidah Khadijah, kada mau datang. Ada ini datang. Ada kabar pembacaan manakib Sayyidah Khadijah. Ada cinta.
Kecintaan kepada Siti Khadijah, Rasulullah mencintai. Babalasannya dapat cinta dari Rasulullah. Mun Rasulullah tuh cinta, Allah Ta'ala cinta lawan orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hebat martabatnya, hebat nilainya. Makanya bagus benar ada pembacaan manakib di sini setiap bulan. Setiap bulan alhamdulillah itu membukakan kita untuk kenal dan cinta kepada Sayyidah Khadijah. Alhamdulillah ada, tinggal kita umpatnya aja lagi, dan umpat mendukungnya secara tenaga secara apakah, karena ini luar biasa keistimewaannya. Kecintaan kepada Sayyidah Khadijah adalah kecintaan yang dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap orang menjadi setiap siapa saja yang kurang hubungannya dengan Siti Khadijah, maka orang itu lambat hanya mendapat pangkat yang tinggi di sisi Allah. Kalau kita membaca manakib ini hanyar kita nih mulai 2000-an aja, mulai tahun 2001 aja nang rame manakib haul manakib Siti Khadijah ini. Gara-gara Abuya Guru Sukri nih menterjemahkan ini, lalu orang banyak bisa membaca, lalu rame emang ada. Sebelumnya kada bisa, kada tapi ada. Abuya Guru Sukri menterjemahkan manakib Siti Khadijah ini disuruh Habib Abu Bakar bin Hasan Atas nang rancak biasa kalau Pak Haji Udin Ubad dahulu lagi sidin diam di sini lah begurais. Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas itu sidin murid oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki nang mengarang manakib Siti Khadijah. Nah, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mimpi kepada Habib Abu Bakar untuk menyuruh Abuya Guru Sukri menterjemahkan manakib Siti Khadijah ke bahasa kita. Karena diterjemahkan ke bahasa kita, lalu banyak nang bisa membaca, nang paham. Mulai itulah keberkahannya. Dan di situ keberkahannya banyak pulang. Maka ramilah kurang mengadakan atau membaca itu. Soalnya sebelumnya ada paling guru-guru nang tahu. Kita melihat manakib Siti Khadijah itu bahari di arwah kai aja ada Al-Bushra ngarannya kuning warnanya. Guru Sakompol juga memberi. Guru Sakompol memberi di arwah kai itu ada bahari manakib Siti Khadijah ini warna kuning. Guru Sakompol memberi di pasaran nggak tapi ada orang jual. Pasaran nggak tapi ada. Guru Sakompol memberi sidin kuning, disuruh mengamalkan saban malam membaca itu bulan puasa. Jadi dibaca saban malam kayak wiritan lah bacaannya. Ada nang haul sekali itu aja ada saban malam suruh baca bulan puasa. Nah, guru-guru kita di Martapura pula kebanyakannya bulan kayak ayah guru Jerkasi itu sidin tahu inilah mendahulu tak setiap bulan mengamalkan ini. Orang kada hendak sugihnya nih itu ada karena kecintaan Rasulullahnya tah. Dan siapapun orang yang kurang hubungan dengan Siti Khadijah lambat naik pangkatnya atau naik kedudukannya di sisi Allah. Wali kutub saja terdahulu kada bisa mendapatkan makam wali kutub kecuali sudah di bawah bimbingan Sayyidah Khadijah Kubra. Orang tuh kalau belum rapi hubungan Sayyidah Khadijah Kubra kayak Pak Haji walinya kada bisa mencapai makam kutub. Harus ke sini dahulu bukan hubungan yang kuat. Jadi kita bersyukur juga, alhamdulillah kayak kita nih lah, semuaan ada tuh yang bagus-bagus, maulid, ada burda, ada dibaca di mana-mana di daerah Kalimantan Selatan ini kita amalan yang hebat-hebat tuh nah kita berkat guru tuh lah, berkat guru, amalan hebat-hebat, cuma kita nya benernya tak kata membaca tuh lah. Burda, dalail, kemudian wirdul latif, ratibul atas, itu samuaan wiritan nang istimewa. Misalnya wirdul latif, itu kumpulan wiritan nang jarang dilapas oleh Rasulullah, dikumpulkan oleh Habib Abdullah Haddad menjadi ratibul haddad dan ratibul atas. Apa ratibul haddad dan wirdul latif? Nah, jangan hibah-hibatnya tah dikumpulkan. Kita alhamdulillah sakahandak mencari. Ada di Yasin dan kita mendengar orang mengamalkan, guru-guru mengijazahkan, tinggal mengamalkannya aja lagi.
Luar biasa kita nih, syukurnya ulama-ulama kita luar biasa perhatiannya dengan kita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Kita terima kasih kepada Rasulullah dan kepada guru-guru kita. Kita diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, keimanan, keislaman dan ibadah dan macam-macam. Kalau kita ke daerah lain dan adakan daerah lain itu mana kalah kada boleh bersambutan kita nih. Bilang kata tapi ngalih benar bau wirid itu kan bau bukahan. Nah wirid kita apalagi nang wirid nang panjang nang wirid ratib atas wirid sakran itu makin kita dengar ada daerahnya nang itu. Jika kita hidup tuh di daerah nang itu kakak itu aja kita. Cuma alhamdulillah kita hidup di tempat nang makmur dengan iman, makmur dengan Islam dan makmur dengan ibadah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita berada di pesantren ini tadi. Pesantren adalah salah satu tempat yang dipandang Allah dengan ridhonya dan rahmatnya, dan menjadi pandangan kegembiraan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, kalau hendak melihat ahli surga, lihatlah para penuntut ilmu. Apalagi tahfidzul Quran. Cuma dahulu jajar guru uji tadi kita pernah menyarankan ada diisi dengan ilmu fardu ain ya memang. Karena kita pernah dahulu ke Jakarta. Ada bertamu lawan orang di Jakarta. Lalu orang tuh berpandir. Di Jakarta nih guru ajar. Banyak tahfiz. Tapi imbas sudah selesai tahfiz kada kawa dipakai apa-apa. Apa sebabnya? Qurannya hafal, sembahyangnya kada bujur. Inya kada belajar fikih, kada belajar agama, bujur hafal Quran, tapi kada belajar fikih. Kau pakai sembahyang, kau dipakai jadi imam, kada kau. Syarat mutlak dalam ibadah adalah ilmu. Quran bagus, hafal Quran hebat, tapi Quran yang bagus dihafal adalah Quran yang diamalkan. Misalnya sembahyangnya kada bujur, kada sah, kayak apa hendak mengamalkan Quran? Mengamalkan Quran adalah menjalankan syariat Rasulullah, menjalankan syariat agama. Oleh karena itu kita di Kalimantan Selatan nih, tahfiz di Martapura Guru Wildan. Kemudian di desa Kumpul situ ada di Guru Salahuddin tahfiz. Hampir semua tahfiz kita di sini ada pendidikan agamanya langsung. Jadi keluar daripada tahfiz ilmunya ada untuk memakai isi Quran tadi. Nya ada orang yang bisa membaca Quran tapi Quran malaknat lawan inya nang membaca. Karena kada makna. Nah, jadi alhamdulillah makanya kita bersyukur. Jadi diulah jadi imam kada kawa guru aja sembahyangnya kada bujur beudunya salah. Kada diulah katia bagus bacaan jadi salah bersalah. Kan banyak. Atau ada nang itu jadi bingung orang caranya. Jadi kita bujur bagus menghafal Quran tapi dasari dengan pendidikan agama. Jadi bagus benar mana alim, mana Quran hafal istimewa benar. Mudah-mudahan naik keturunan kita nang kayak itu. Mudah-mudahan aturan kita kayak itu. Guru-guru di Martapura bahari apalagi dalam pagar itu jarang kada hafal Quran. Cumalah Allah memberikan mengguru sakumpul menghafal Quran ini 7 bulan hafal. Cuma ini kurang hebat. Pang lah 7 bulan sih menghafal. Untung sahataman 7 bulan aja. Menghafal tafsir itu 2 tahun. Karena tafsir kan tanggalnya apa sih dia. Jadi guru-guru di Martapura itu apalagi dalam pagar bibine lalaki hampir kebanyakan hafal Quran. Istimewa benar orang hafal Quran. Nah itu orang yang menghafal Quran kemudian mengamalkan Quran itu maksudnya mengamalkan agama, mengamalkan syariat agama itu mengamalkan Quran. Karena sumbernya ilmu adalah Quran juga. Dari dasarnya Quran juga. Jadi kayak apa cara mengamalkan Quran ya? Apabila pas gawian pada lawan agama mengamalkan Quran. Nah, orang nang hafal Quran
dan mengamalkan isi Quran, itulah yang dikatakan seakan-akan bakal warga lawan Allah. Daripada saking mendekatkannya Allah kepada orang itu, seakan ahlullah dikatakan keluarganya Allah. Padahal Tuhan itu kada bisi keluarga, kada beranak, kada pakuitan, tapi daripada saking cintanya Allah dianggap seperti keluarga lawan Allah. Itu untung orang-orang ahli Quran. Nah, kemudian alhamdulillah bersyukur tadi kita kepada Allah. Ada pesantren di sini, ada majelis ilmu di sini. Kita di mana-mana kita sampaikan. Bila di situ ada masalah ilmu, bersyukurlah orang nang sekitarnya dan orang nang ada di daerahnya. Karena jangankan ada majelis ilmunya, jangankan ada pesantrennya, orang nang lewat aja, nang lalu aja tah, nang tujuannya hendak ke majelis ilmu, lalu aja kayak tadi, nah kan kita di sini ada kalau kuburan di pinggir jalan telah. Nah, orang nang kita ada lalu hendak ke sini tujuannya menuntut ilmu, saikong orang lalu nang di dalam kubur itu 40 harinya kada disiksa lagi. Tatunda dicatop 40 hari, saikong aja orang nang maliwati hendak menuntut ilmu, apalagi misalnya sampai 100 nang liwat, berapa keuntungannya orang nang di dalam kubur situ. Apalagi di situnya ada majelis siang malam nang orang membicarakan ilmu. Makanya jar Habib Umar bin Hafiz dulu pernah sinin berceramah, ujar sinin di zaman dahulu orang mendirikan kalau orang mendirikan tempat ilmu, majliskah, pesantrenkah, maka arwah-arwah yang ada di sekitar itu mereka berterima kasih dan gembira kepada, berterima kasih dan bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang mendirikan, karena mereka dapat keberuntungan berkat ilmu yang ada di sana. Ada kita yang hidup di pang, keuntungannya nilai ibadah kita bertambah. Nilai ibadah kita bertambah. Setiap ada nang dicintai Allah, nang diridai Allah, beberkah. Arti beberkah itu bertambah kebaikan. Jadi apabila kita hidup telah di lingkungan orang nang ada tempat nang dicintai Allah, ada makhluk nang dicintai Allah maupun manusia atau tempat, maka diberi keberkahan sekelilingnya. Nang kayak Makkah, karena ada Ka'bah, lalu 100.000 kali lipat dibandingkan orang di situ beribadah. Kayak Madinah kurang berapa puluh ribu. Karena di situ ada tempat yang dicintai Allah. Majelis ilmu salah satu tempat yang dicintai Allah. Orang yang menuntut ilmu salah satu makhluk yang dicintai Allah. Orang yang mengajari ilmu salah satu yang dicintai oleh Allah. Ya kan ada kalau ujar Nabi, ad-dunya mal'unun wa ma fiha. Dunia ini dimurkai Allah dan yang di dalamnya, kecuali 3 aja yang kada dimurkai Allah. Pertama yaitu orang ahli zikir. Kedua ya sesuatu nang jadi ibadah nang digunakan untuk ibadah. Ketiga yaitu orang nang menuntut ilmu dan mengajar akan ilmu. Berarti disayangi mun kada dimurkai. Setiap sesuatu yang dicintai Allah akan menyebabkan keberkahan yang kita dapatkan. Apa arti berkah? Tambahan kebaikan. Jadi nilai ibadah kita pun bertambah. Sembahyang aja tah nang imamnya alim, sembahyang aja tah nang imamnya dicintai Allah, lain kita nang di belakang ini nilainya daripada sembahyang di lain. Makanya kan kalau di dalam kitab fikih telah di dalam kitab fikih, nah kayak masjid sini, nah misalnya ya lah masjid, lalu ada kena nang ke masjid Humasa situ misalnya, padahal orangnya lingkungan sini, asal kadang mengurang 40, apa ikam jadi ke masjid Humasa, maka masjid Lumbu ini ada aja juga. Ujarnya giliran nang di Humasa hari ini sidin imam khatibnya alim, karena nilainya lebih hebat. Apalagi itu sembahyang, itu ibadah. Makanya di sekitar orang nama urus ilmu, di situ banyak keberkahan. Bala kada tapi diturunkan Tuhan.
Padahal banyak kain nama undang bala misalnya maksiat-maksiat. Tapi kenapa jadikan diturunkan Allah? Karena di situ ada tempat yang menyebabkan Allah cinta, nang kada menurunkan, kada menyebabkan kada jadi menurunkan. Jadi bersyukur kita kalau ada tempat di situ ada digunakan untuk masalah ilmu, karena martabat ilmu di atas daripada martabat ibadah yang lainnya. Paling hebat gawian adalah mengurusi ilmu. Jadi kita harus masuk di dalam urusan ilmu itu. Jadi gurunya kah? Jadi muridnya kah? Jadi pembantunya kah? Jadi apanya kah? Pokoknya harus ada apabila urusan ilmu masuk di situ. Karena itulah perjuangan nang kada disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Itu tambahan daripada manakib tadilah. Karena guru uji anu mengundang kita mulai bulan Maulid. Cuma karena berhubung kita bulan Maulid itu kada sarwan kada baca ramah, makanya kita kada kawa. Karena biasa aja apabilanya baca ramah sebenarnya orang mengundang tak ditulusakan baca ramah bila kada sabulanan itu. Jadi supaya bulan Maulid itu di caramah kebanyakan karena kita ini kan kalau di daerah kita ini rame bemaulidan tuh, mun diundang orang baca ramah paling sehari 3 kali, tapi mun kada baca ramah kawa 7 kali kasarwan baca ramah nya satu mas aja Pak. Nah jadi karena makanya ditambahi tadi dengan selain daripada manakib, karena artinya membalas nang semalam kada kawat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra, dengan berkat seluruh para nabi rasulnya yang lain, dengan berkat seluruh wali-waliullah, dengan berkat yaitu seluruh hamba Allah yang dicintainya, mudah-mudahan kita sabaratan nang hadir pada malam hari ini atau nang berhalangan hadir ada keuduran, mudah-mudahan diberi Allah Subhanahu wa taala iman yang kuat dan selalu ditingkatkannya, diberikan keislaman yang kuat dan selalu ditingkatkannya, diberikannya kebaikan atau ibadah zahir batin dan selalu ditambah-tambahnya dan diistiqamahkannya dan diterimanya. Dan kita meminta kepada Allah dengan berkat semua itu, mudahan kita berataan dipanjangkan Allah umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat, ibadah, manfaat dan berkah. Dan kita meminta kepada Allah seberataan dengan berkat semua itu tadi, Allah memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal, manfaat dan berkah. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat semua itu tadi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seberataan sampai anak cucu kita hari kiamat dijadikannya sebagai hambanya yang soleh solehah. Dan kita meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat semua itu tadi, diri kita, kampung kita, daerah kita, negara kita selalu diberi Allah keamanan, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, keberkahan, dan diangkatnya, dijauhkannya, dihilangkannya, dibinasakannya daripada segala macam bala, musibah, adab dan yaitu kezaliman. Dan kita meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat semua itu tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesudah diberinya umur yang panjang, dimatikannya kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, kau memberi syafaat kepada yang lainnya. Dan kita meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat semua itu tadi, apa-apa yang kita minta, apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita mohonkan, apa-apa yang kita doa dan kita cita-citakan selalu diberikan Allah, selalu dikabulkan Allah, selalu dituluskan Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Itulah yang dapat disampaikan. Ada kesalahan dan kekhilafan, mohon ampun dan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.